Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Salurannya menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 kami dapat hadir kembali dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setiap tahun Indonesia merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus dengan berbagai acara, berbagai upacara dan perayaan tentunya. Tidak hanya sekedar merayakan, tetapi momen 17 Agustus mengandung makna mendalam yang mengingat kita akan perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Menariknya pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 kali ini kami tidak meliput tentang upacara ataupun serangkaian acara pada hari kemerdekaan ya. Kami lebih memilih untuk melihat pemandangan alam yang indah di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, yang mana kemerdekaan Indonesia adalah sebuah anugerah terbesar yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Kemerdekaan atas tanah dan alam yang indah dan kaya akan sumber daya alamnya. Jadi untuk menyambut tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan, tidak hanya tentang upacara ataupun acara-acara yang resmi ya, tapi mensyukuri kemerdekaan ini juga dapat dilakukan dengan cara turut menjaga keindahan alam ini agar tetap lestari. Alam Indonesia sangat kaya, sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.000 spesies hewan telah teridentifikasi bersama 127 gunung aktif, 70.000 batang sungai dan 17.000 pulau yang semuanya ada di negeri kita ini, negeri Indonesia. Kekayaan ini juga melahirkan keberagaman budaya. Kita memiliki sekitar 1.300 suku bangsa, 733 bahasa daerah, 3.000 jenis kuliner, 34 rumah adat, serta 3.000 tari tradisional. Jadi pada momen 17 Agustus kali ini kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk melihat keindahan alam yang ada di negeri ini, khususnya di daerah pedesaan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Melihat pepohonan, sawah hijau memang menyegarkan mata, namun bisa kita saksikan pepohonan ataupun hijaunya sawah yang ada di sekeliling kami saat ini bukanlah gunung atau pemandangan lain yang sulit untuk ditempuh jika ingin menikmatinya. Kali ini kami tengah berada di sekitar sebuah desa yang memiliki pemandangan sawah hijau yang alami dengan beberapa titik kuning kecil dari butiran padi. Mencari ketenangan dan kesenangan pada sawah yang hijau memang banyak sekali memberikan energi positif. Suasana tenang karena saat berada di sekitar sawah kita seperti tersihir untuk tidak ingin memikirkan apa-apa selain hanya sekedar menikmati hijaunya hamparan sawah yang tenang. Dapat disaksikan di sekeliling kami saat ini juga terdapat banyak sekali di sekitar sini villa-villa yang berada di dekat sawah ya. Memang memiliki villa atau rumah di dekat persawahan menjadi dambaan banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kita dapat lihat kembali ladang hijau menghampar di hadapan kami saat ini. Nyiur angin bersir menyelusup ke setiap celah rumah, senyap meresap setiap saat. Siapa yang tak tertarik dengan suasana seperti ini? Hidup dan tinggal di rumah di tengah sawah layaknya cita-cita utama bagi mereka yang lelah dengan hiruk pikuk di tengah kota. Selain menawarkan suasana yang nyaman, tinggal di rumah di dekat sawah juga dianggap dapat menghadirkan kehidupan yang damai dan tenang.
Selain itu, adanya lahan hijau seperti sawah akan membuat tampilan rumah menjadi lebih asri. Bahkan rumah di dekat hamparan sawah yang luas akan membuat rumah tampak lebih mewah. Setiap pagi dapat menghirup udara sejuk dan bisa membuat pikiran menjadi segar kembali. Tentunya dapat menambah semangat terus setiap pagi untuk menjalani segala aktivitas. Kawasan persawahan biasanya memang jauh dari jalan raya sehingga bebas dari polusi. Walaupun banyak kendaraan yang melintas, tentunya tidak akan sebanyak di tengah-tengah perkotaan. Ironinya, di zaman yang sudah modern seperti saat ini, tinggal di tengah-tengah perkotaan tak jarang membuat banyak orang menjadi stres. Maka beruntunglah jika Anda tinggal di rumah yang berada di tengah sawah ataupun di dekat area persawahan. Jadi tak perlu jauh-jauh berwisata, cukup membuka jendela kamar dan nikmati hamparan sawah hijau yang indah. Dengan melihatnya sejenak, pikiran akan merasa lebih tenang dan damai. Baik, sambil kami berjalan melihat pemandangan yang ada di sekitar kawasan ini, sekitar kawasan wisata Ubud Bali, kami juga ingin kembali melanjutkan cerita kami sebelumnya terkait bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia karena pada bulan Agustus tercatat beberapa peristiwa penting dan bersejarah, terutama sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa dibilang pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itulah secara de facto dan de jure bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Merdeka dalam arti yang sederhana, yaitu lepas dari cengkraman dan kekejaman para penjajah. Sedangkan merdeka dalam arti yang luas adalah kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lainnya. Kita merdeka secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sebuah negara dikatakan merdeka secara de facto ketika pada kenyataannya memang sudah mengumumkan kemerdekaannya. Sedangkan merdeka secara de jure adalah adanya dukungan dan pengakuan dari negara sahabat dan dunia internasional. Seperti halnya kita bangsa Indonesia ketika kita memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, seraya kita mendapat dukungan dan pengakuan dari negara-negara sahabat lainnya. Tentu di balik itu semua, menjadi sebuah negara, sebuah bangsa yang merdeka ternyata bukanlah hal yang mudah, tapi diperlukan perjuangan serta pengorbanan yang tidak kecil. Pengorbanan dari para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tak akan terhitung nilainya, dari mulai tenaga, harta, darah, dan air mata. Bahkan jiwa dan raga sekalipun mereka korbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka adalah para ksatria yang di dalam jiwanya telah tertanam nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya, seperti karakter cinta tanah air, gotong royong, rela berkorban untuk bangsa, berjuang tanpa pamrih, patriotisme, dan lain sebagainya. Nilai-nilai karakter bangsa Indonesia itulah yang sepertinya sekarang telah mulai pudar dari sebagian generasi muda saat ini. Mereka telah mulai melupakan karakter mulia warisan para pahlawannya, lupa bagaimana cara mengisi dan mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus ini adalah momen yang sangat tepat untuk menginternalisasi kembali nilai-nilai dan karakter bangsa sesuai harapan para pahlawan pendiri bangsa ini. Bahkan dapat dikatakan Indonesia belum selesai. Indonesia masih terus diperjuangkan, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan 78 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Setiap perayaan hari kemerdekaan, masyarakat selalu menitipkan sejuta harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Bahkan dalam setiap pemilihan kepala negara, harapan masyarakat hanya satu, adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada momen kemerdekaan kali ini, di tengah hamparan sawah yang indah disaksikan oleh alam semesta, memasuki Indonesia usia baru, kami akan memiliki semangat baru tentunya. Begitu pula halnya negara kita, Indonesia, yang akan bertambah umurnya pada hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023. Banyak sekali harapan besar bangsa yang bisa disampaikan melalui berbagai ucapan tentunya. Terus melaju untuk Indonesia maju. Sebuah tema sekaligus menjadi slogan perayaan kemerdekaan ke-78 pada tahun 2023 kali ini ya. Yang mana tema tersebut mempresentasikan bahwa pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itulah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno. Yang mana maksud dari ucapan Bung Karno tersebut yakni mengingatkan kepada rakyat Indonesia tentang ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka. Ketika di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa adalah penjajah. Penjajah menjadi musuh bersama. Namun setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah, utamanya soal persatuan. Berbagai cobaan dan masalah mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, dan berbagai masalah lainnya akan menguji persatuan bangsa Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang ada bisa membuat rakyat terpecah belah dan saling berperang memperebutkan tahta, jabatan, ataupun kekuasaan. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lainnya. Seperti saat ini kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan. Belum lagi konflik yang ditimbulkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Jadi kemerdekaan selain terbebas dari penjajahan, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah perayaan dari perbedaan yang disatukan. Janganlah membuat perbedaan menjadi alasan untuk bertengkar dan melemahkan satu sama lainnya. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan. Selamat ulang tahun ke-78 Republik Indonesiaku, bangsa Indonesia. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan. Jasa-jasamu akan senantiasa dikenang oleh masyarakat Indonesia. Semoga tema terus melaju untuk Indonesia maju bukanlah sekedar logo atau ungkapan semata. Masyarakat Indonesia harus bersatu demi mewujudkan cita-cita bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kami tampilkan, apa yang kami sampaikan pada video kali ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya ya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.